Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana dan di sini saya akan menjelaskan materi pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu ada definisi pendapatan. Pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Pendapatan diukur dengan nilai wajar. Imbalan yang diterima dapat diterima atau dikurangi diskon atau rabat. Jika pendapatan ditangguhkan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga implisit. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai nominal dari barang atau jasa yang diberikan merupakan pendapatan bunga. Selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 23. Pendapatan yang ruang lingkupnya mencakup: satu, pendapatan dari penjualan barang; dua, pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen; ketiga, pendapatan dari penjualan jasa. Selanjutnya itu PSAK 23 tidak mengatur pendapatan yang berasal dari: satu, sewa atau dari PSAK 30; kedua, dividen dari investasi; yang ketiga, kontrak asuransi; yang keempat, perubahan nilai wajar instrumen keuangan; yang kelima, perubahan nilai aset lancar; yang keenam, pengukuran awal dan perubahan nilai aset biologi dan produk agrikultur; yang ketujuh, ekstraksi hasil tambang; yang kedelapan, kontrak konstruksi. Selanjutnya itu ada pendapatan dari kontrak jangka panjang, yaitu pengakuan pendapatan harus dilakukan secara bertahap selama masa pelaksanaannya. Jika kriteria pengakuan terpenuhi, maka metode ini dikenal sebagai metode persentase penyelesaian. Nah, habis itu metode ini ada beberapa, yaitu yang pertama, metode persentase penyelesaian. Jika metode ini digunakan, maka pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi. Yang B, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Yang C, proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Yang D, survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan E, penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak. Selanjutnya ada kasus-kasus pendapatan yang spesifik. Ada 4, yaitu bill and wholesale. Yang kedua, sales with buyback agreement. Yang ketiga, layaway sales. Yang keempat, sales with buyback agreement. Selanjutnya itu bill and hold sales adalah penundaan pengiriman atas perintah pembeli. Semua persyaratan penjualan telah terpenuhi. Penjual dapat mengakui penjualan ini sebagai pendapatan jika kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan, barang yang berada di tangan penjual, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman, dan syarat-syarat pembayaran lazim telah tetap berlaku. Layaway sales adalah barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Tetapi jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli. Selanjutnya ada sales with buyback agreement adalah penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari, atau ketika penjual memiliki opsi beli atau call option untuk membeli kembali. Selanjutnya ada sales with right of return, adalah penjualan di mana penjual memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.